Saudara-saudaraku yang terkasih, siapkanlah hatimu untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang dicintai Tuhan, Yesus meringkaskan isi seluruh hukum Taurat demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Inilah yang disebut dengan The Golden Rule dari Yesus, atau kaidah emas Yesus. Kaidah emas ini bukan hanya berlaku untuk orang Kristiani saja, namun juga secara universal, termasuk ateis dan melampaui batasan geografis serta periode. Apabila kita menghendaki sesuatu dari orang lain, hendaknya kita melakukan hal yang sama untuk mereka. Saudara dan saudariku yang dicintai Tuhan, mintalah, carilah, ketuklah tidak berarti kita dapat memperlakukan Yesus sebagai jin untuk memenuhi segala keinginan kita. Yesus lebih mengutamakan apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Untuk itu, jawaban dari Tuhan ada 4. Yang pertama, ya. Jawaban ya, kita meminta sesuatu dan segeralah hal itu terkabul. Ini tentu harapan kita, akan tetapi itu semua karena kemurahan Tuhan. Jawaban yang kedua adalah tidak. Kita meminta sesuatu tetapi jawabannya jelas tidak. Percayalah, jawaban itulah yang paling kita butuhkan. Jawaban yang ketiga adalah belum. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita, maka kita hanya perlu bersabar dan menanti, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jawaban yang keempat adalah tidak ada atau diam. Ini adalah jawaban yang paling tidak mengenakan, karena Tuhan menjawab semua doa kita dengan diam. Menurut Santo Yohanes dari Salib, inilah momen ketika kita semakin dekat dengan Tuhan. Marilah bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu dan atas segala rahmat yang Engkau sediakan bagi kami sepanjang hari ini. Kami persembahkan semua rencana dan harapan kami kepada kuasa-Mu yang kudus, agar keberadaan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.